Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Rahman dari IF 18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori. Di sini ada klasifikasinya. Pertama utama yang terdiri dari RAM, cache, dan cache. Yang kedua implementasi memori utama yang terdiri dari memori stack, memori modular, dan memori virtual. Yang selanjutnya ada memori pembantu yang terdiri dari pita magnetik, disk magnetik, dan floppy disk. Yang terakhir yaitu organisasi disk. Random Access Memory atau RAM, penyimpanan yang dapat diakses dalam waktu tetap tidak memperdulikan letak data dalam memori. RAM biasanya sebagai tempat penyimpanan primer atau memori utama dalam komputer untuk mengubah informasi secara aktif. ROM merupakan jenis lain dari RAM karena sifatnya yang sebenarnya juga random access seperti halnya SRAM atau DRAM. Beberapa bagian dari spek address RAM atau memori utama dari sebuah sistem dipetakan ke dalam satu atau dua cipher. RAM diakses melalui alamat. Semua lokasi yang dapat dialamati dapat diakses secara acak atau random dan membutuhkan waktu akses yang sama tanpa tergantung lokasi fisiknya di dalam memori. Terdapat dua jenis RAM. Yang pertama statik. RAM statik menyimpan nilai-nilai biner dengan menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-flop. Yang kedua ada dinamik. RAM dinamik tersusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Dan ini contoh RAM. Yang selanjutnya ada Content Addressable Memory atau CAM. Memori diakses berdasarkan isi, bukan alamat. Pencarian data dilakukan secara simultan dan paralel dengan basis isi memori. CAM disebut juga sebagai memori asosiatif. Ini contoh Content Addressable Memory atau CAM. Yang selanjutnya cache. Memori yang dapat membantu kerja memori utama. Sebagai perbandingan waktu akses memori cache lebih cepat 5-10 kali dibandingkan memori utama. Prinsip kerja. Cache berisi salinan sebagian isi memori utama. Pada saat CPU membaca word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada di cache. Jika word memory terdapat di cache, maka akan dikirimkan ke CPU yang dikenal sebagai proses HIT. Sedangkan bila tidak, maka memori utama tetap akan diletakkan atau dikopikan di cache yang dikenal sebagai proses miss dan selanjutnya dikirimkan. Ini dia contoh memori cache dan memori utama. Selanjutnya ada memori stack. Berupa struktur data tidak tetap yang digunakan untuk 1. Menyimpan alamat kembali dan parameter yang dilalui dalam subroutine, call, dan return. Yang kedua, memanipulasi alamat serta operasi aritmatika. Nah, pada gambar ini, perintah push berguna untuk memanipulasi data pada stack. Selanjutnya, memori modular. RAM dipisah menjadi modul-modul yang berbeda, yaitu IMAR dan IMBR. Penggunaan memori modular biasanya pada sistem dengan prosesor pipeline dan prosesor array. Ini dia contoh memori modular. Prinsip dasar kemampuan untuk menyimpan logika lebih besar daripada ruang penyimpanan yang real. Selanjutnya pita magnetik. Merupakan suatu jalur plastik tipis, lebar setengah inci yang dilapisi dengan perekaman magnetik. Biasanya terbagi menjadi 7/9 trek searah panjang pita. Kerapatan rekaman BPI yaitu 800, 1600, dan 6250 BPI. Terdapat 1 bit paritas untuk pendeteksian kesalahan, merupakan sistem SAM, Sequential Access Memory, yaitu data ditulis sesuai urutan pemunculannya. Ini dia contohnya, pita magnetik. Selanjutnya ada disk magnetik, merupakan sebuah lembaran datar atau platter. Terdiri atas sebuah disk drive, sebuah kendali disk atau interface, dan satu atau lebih disk platter.
Proses penulisan ke disk yaitu disk drive akan menimbulkan kemagnetan pada titik di atas permukaan disk yang secara langsung di bawah head. Proses pembacaan dan disk head diatur agar dapat mendeteksi perubahan arah kemagnetan. Terbagi secara logikal dikenal sebagai organisasi disk yaitu track sejumlah lingkaran yang konsentris, sektor pembagian permukaan disk secara belahan yang mempunyai ukuran yang sama, dan silinder dibentuk oleh track-track yang berhubungan pada setiap permukaan. Selanjutnya, floppy disk merupakan lembaran datar yang tipis dan fleksibel, hampir sama dengan hard disk, tetapi kapasitas penyimpanan lebih rendah. Selanjutnya, Redundant Array of Independent Disk atau RAID. Karakteristik umum disk RAID. RAID adalah sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Data didistribusikan ke drive fisik array. Kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data ketika terjadi masalah atau kegagalan disk. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.